بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh dalam mapel fikih untuk kelas 11 ataupun kelas 5 KMI di Pondok Pesantren Modern Al-Islam di Beber Cirebon. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Pibayani Anwa'in Minal Buyu'il Mamnu'ah, yaitu menjelaskan macam-macam jual beli yang terlarang. Silahkan dibuka kitabnya di Kitab Minhajul Muslim halaman 255. Dan kita mulai majelis kita dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maddatur rabi'ah fi bayani anwa'in minal buyu'il mamnu'ah. Pelajaran yang keempat menjelaskan macam-macam minal buyu'il mamnu'ah dari jual beli yang terlarang. Mana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anwa'an, beberapa jual beli, beberapa macam minal bai'i, dari jual beli. Alasannya lima fiha, karena dalam jual beli itu minal gorori, ada penipuan, al muaddi, yang mendorong, ila akli amwalin nasi, terhadap perbuatan memakan harta manusia bil batili, dengan cara batil. Wal gosi, dan sama juga dengan goror, artinya adalah penipuan. Al mufdi, yang mengarah, ila itsaratil ahqadi, terhadap pengaruh terjadinya kedengkian ataupun dendam. Wan nazai, dan perpecahan. Wal khusumati, dan permusuhan. Bainal muslimina, di antara orang Islam. Min dzalika, di antara jual beli yang dilarang itu, al-awwal, yang pertama, bai'u sil'ati, adalah menjual barang qabla qabdiha, sebelum dia memegangnya. La yajuzu, tidak boleh, lil muslimi, kepada orang Islam, ayashtariya, untuk membeli, sil'atan, satu barang, summa yabi'aha, kemudian dia menjualnya, qabla qabdiha, sebelum dia memegangnya. Miman, atau mengambilnya, miman, dari orang, ishtaroha, yang dia membeli terhadap barang tersebut, minhu, dari penjual yang pertama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idashtaroita, jika kamu membeli syai'an, sesuatu, fala tabihu, maka kamu jangan menjualnya, hatta takbidohu, sehingga kamu memegangnya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapapun, ibta'a, yang membeli to'aman, makanan, fala yabihu, maka jangan menjualnya, hatta yastaufiyahu, sehingga dia memiliki sepenuhnya. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, wala ahsibu, dan aku tidak menghitung, kulla syai'in, setiap barang, illa mitlahu, kecuali dengan yang sebangsanya ataupun yang dan semisilnya. Nah, ini penjelasan pertama, ya, kita akan menjelaskan jual beli yang dilarang. Kenapa jual beli itu dilarang? Karena ada alasan, ya. Alasannya adalah karena mengandung goror atau penipuan yang berakibat buruk. Adapun akibat yang ditimbulkannya adalah, yang pertama, bisa mendorong kepada perbuatan memakan harta orang lain dengan batil.
Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Janganlah kalian saling memakan harta teman kalian, itu kan bil batili, dengan cara yang batil. Maksudnya janganlah memakan harta sesama orang Islam dengan batil. Illa an takuna tijaratan antarodin. Kecuali dengan cara tijaroh, jual beli pun antarodin, harus saling ridho antara kedua belah pihak. Yang kedua, alasannya yaitu akibat dari jual beli yang dilarang ini bisa mendorong kepada perbuatan yang menimbulkan kepada akibat buruk, yaitu kedengkian, ada ihqad ya, kedengkian, dendam, perebutan, naza, dan permusuhan, khusumat di kalangan orang-orang Islam. Dengan kata yang terakhir yaitu khusumat bainal muslimin, di kalangan orang-orang Islam. Pertanyaannya, apakah boleh kalau kita jual beli dengan orang kafir lalu kita mempraktekkan jual beli yang dilarang, kita menipu, apakah itu diperbolehkan? Hukumnya tetap saja itu tidak boleh. Walaupun kita berjual beli dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang non-muslim, maka kita tetap dalam berjual beli harus mengedepankan syariat Islam, yaitu yang utama dalam syariat Islam adalah antarodin, saling ridho. Jangan sampai di antara penjual dan pembeli, kebelah pihak itu ada salah seorang yang akhirnya merasa tertipu di akhirnya. Yang pertama, di antara jual beli yang dilarang itu adalah menjual barang yang belum dipegang oleh penjual. Misalnya, barang yang masih ada di tangan orang lain, di tangan penjual yang pertama, belum menjadi hak milik penjual, karena itu termasuk menjual barang milik orang lain. Berdasarkan hadis yang tadi, idza syaraita syai'an fala tabihu hatta takbidahu, ataupun manibta syai'an fala yabihu hatta yastawfiyahu. Ya, kecuali kalau si penjual yang pertama sudah mengizinkan barang tersebut dijual, walaupun misalnya belum sepenuhnya menjadi hak milik. Seperti misalnya kita membeli mobil itu kita beli dengan cara kredit, tapi si penjual sudah mengizinkan kita menjual mobil tersebut dengan syarat misalnya kita membayar barangnya, membayar nanti cicilannya setelah kita menjual mobil tersebut, maka itu hukumnya boleh karena kita mendapat izin. Nah, ini ada lagi permasalahan kalau reseller misalnya dalam jual beli online, bagaimana? Kan itu menjual bukan miliknya dia itu menjual milik orang lain, maka hukumnya itu boleh walaupun barang itu belum dipegang, tapi dia sudah mendapatkan izin berjual beli ataupun izin menjual barang tersebut dari pemilik barang. Jadi hukumnya sama dengan karyawan ya, atau pramuniaga SPG ya kalau zaman sekarang. Ada lagi jual beli yang aneh lagi, misalnya jual beli zaman sekarang ya, ada yang disebut dengan PO ya, pre-order. Bagaimana dengan pre-order itu? Maka pre-order itu termasuk salam ya. Nanti ada pembahasannya. Salam itu adalah pesanan yang harus ditentukan jenis barang, harga, dan waktu penyerahan barang. Hukumnya sama dengan reseller. Dan ketika reseller gitu kan ataupun orang yang salam mendapatkan laba, maka itu laba bukan berdasarkan dari akad bai'un, tapi itu ijaroh karena statusnya sebagai karyawan karena dia menjual barang orang lain. Dilanjut yang kedua, bai'ul muslim alal muslim, menjual barang yang sudah dibeli oleh orang Islam lainnya. La yajuzu, tidak boleh, lil muslimi, kepada orang Islam, ayashtaria, ketika membeli, silatan, satu barang, summa yabi'aha, kemudian dia menjualnya. La yajuzu, tidak boleh, lil muslimi, kepada orang Islam, ayashtaria, ketika menjual, akhuhu, saudaranya, al muslimu yang Islam, bidoatan, terhadap satu barang, bikhomsatin, dengan harga 5, masalan, fayaqulu, lalu dia mengatakan ruddaha ya, dia mengatakan kepada pembeli tersebut,
Ruddaha, kamu harus mengembalikan barang tersebut ila sohibiha, kepada pemiliknya, yaitu kepada penjual. Wa ana, dan aku ashtariha, akan membeli barang tersebut minka, darimu wahai penjual, bisittatin, dengan harga 6. Wadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keharaman itu karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabi, janganlah menjual, ba'dukum, sebagian di antara kalian, ala bai'i ba'din, terhadap barang yang sudah dijual kepada orang lain. Ini yang kedua, yang dilarang itu menjual barang yang sudah dibeli atau ada dalam penawaran saudaranya sesama muslim. Seperti jika si A berkata kepada penjual, batalkan jual beli dengan si B karena saya akan membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Padahal telah terjadi jual beli antara penjual dengan si B tadi, itu kan. Itu tidak diperbolehkan ya. Ataupun membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Selanjutnya yang ketiga, bai'un najshi, jual beli dengan sistem jontrot. La yajuzu, tidak boleh, lil muslimi, bagi orang Islam, ayyu'tiya, untuk menawar, maksudnya ya, fisil atin, dalam satu barang, syai'an, dengan satu harga. Wahwa, padahal dia, ini wahwal ya, wahwa, padahal dia, la yuridu, tidak bermaksud syira'aha, untuk membeli barang tersebut. Wa innama min ajli ayyak tadiya, padahal tujuannya adalah supaya mengikuti bihi, terhadap harga yang dia tawarkan, aswamu, bukan aswama ya, aswamu, para penawar. Jadi supaya diikuti oleh orang yang menawar, dia menawar dengan harga yang tinggi misalnya, padahal dia tidak bermaksud untuk membeli. Payugoriru, lalu menipu orang tersebut, bil mustari, kepada pembeli. Kamalaya juzu, seperti halnya tidak boleh, ayakula, dia mengucapkan, liman, kepada orang, yuridu syira'aha, yang hendak membelinya. Dia itu menipu ataupun berkata kepada pembeli, innaha, sesungguhnya barang itu mustarotun, dibeli bikada wa kada, dengan harga sekian, kadiban, dengan kebohongan. Dia itu kadiban, tujuan berkata tersebut adalah bohong, liyugharriro, supaya tertipu ya, supaya menipu, bil mustari, terhadap pembeli. Wasawa'un tawatto'a, sama juga ya, bekerja sama dia, ma'al sohibiha, beserta pembelinya atau penjualnya, beserta penjualnya, amla, ataupun tidak. Liqaul Ibnu Umar radhiyallahu anha, karena ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najshi, dari jual beli dengan sistem jontrot. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, wala tanajasu, janganlah kalian berjual beli dengan sistem jontrot. Jadi yang ketiga yang dilarang itu adalah jual beli dengan jontrot, yaitu ketika seseorang pembeli menawar barang ya, tetapi dia tidak bermaksud membeli barang tersebut. Dia hanya pura-pura menawar dengan harga tinggi agar konsumen berpikir akan mahalnya harga barang tersebut. Hukumnya haram ya, seperti itu, walaupun dia tidak ada hubungan apa-apa dengan penjual. Dalam artian dia melakukan hal tersebut karena kemauan sendiri, bukan disuruh oleh penjual untuk berpura-pura menjadi pembeli palsu. Seperti seorang itu kan, ketika ada orang datang ke satu toko mau membeli HP, padahal HP itu harganya 1 juta, maka orang lain berpura-pura mengatakan bahwa HP ini sebenarnya harganya bukan 1 juta, HP ini harganya 1,5 juta gitu. Padahal dia itu berkata seperti itu bohong. Maka itu adalah najsu ya, ataupun jual beli dengan sistem jontrot yang dilarang. Itu yang ketiga ya. Selanjutnya yang keempat, bai'ul muharrami wan najsi, jual beli barang yang diharamkan dan juga barang najis. La yajuzu, tidak boleh, lil muslimi, kepada orang Islam, ayyabi'a, untuk menjual muharraman,
barang yang diharamkan, wala najsan dan juga barang najis, wala mufdian dan juga tidak boleh menjual barang yang membawa ila haromin kepada perbuatan haram. Palaya juzu maka tidak boleh bai'u khomrin menjual khomer karena khomer itu haram, najis dan membawa kepada perbuatan haram. Wala khinzirin dan tidak boleh menjual beli hinjir babi, wala surotin dan tidak boleh menjual gambar ya, gambar hewan. Wala maitatin dan tidak boleh menjual maitah, menjual bangke. Wala sonamin dan tidak boleh menjual sonam. Sonam itu berhala ataupun patung. Nah, bagaimana kalau yang dijualnya itu adalah boneka ya. Boneka untuk edukasi misalnya ataupun untuk permainan anak kecil, maka hukumnya itu diperbolehkan ya. Menjual boneka itu hukumnya diperbolehkan karena dulu ketika Rasulullah SAW masuk ke kamar Sayyidah Aisyah, beliau melihat bahwa Sayyidah Aisyah sedang bermain boneka. Rasulullah membiarkannya, maka itu menjadi hukumnya boleh. Wala inabin dan tidak boleh menjual inab. Inab itu menjual anggur, liman bagi orang yattakhiduhu yang akan menjadikannya khomron sebagai khomer. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama bai'al khomri. Sungguhnya Allah melarang atau mengharamkan menjual khomer, wal maitati dan bangkai, wal khinjiri dan babi, wal asnami dan berhala patung. Waliqouli sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul musawwirin. Allah telah melaknat para pembuat gambar atau patung. Waliqouli sallallahu alaihi wasallam, man habisa barang siapa yang menahan al inaba terhadap anggur untuk menjual anggur, ayyamal kitofi pada hari panen, hatta yabi'aha sehingga dia menjualnya, min yahudiyin dari orang Yahudi, wala nasroniyin dan dari orang Nasrani, au miman atau dari orang yatakhidaha yang akan menjadikannya khomron sebagai khomer. Pakod takohama maka dia telah berterus terang kan, telah mencurkan ala nari terhadap neraka ala basirotin dengan jelas. Jadi yang keempat, jual beli yang dilarang adalah jual beli barang haram atau barang najis ataupun barang yang halal dan tidak najis tetapi bisa membawa kepada perbuatan haram. Tadi contohnya ya, seperti jual beli bagaimana yang barangnya halal tapi bisa membawa kepada perbuatan haram. Misalnya jual beli alat untuk berjudi, misalnya jual beli domba yang bisa dijadikan alat untuk mengadu domba, ataupun jual beli ayam untuk sabung ayam, itu juga haram, tidak boleh ya. Nah ini bagaimana kalau jual beli barang najis tapi barangnya itu bermanfaat, seperti menjual kotoran kambing atau kotoran sapi untuk pupuk, maka itu dibolehkan, tapi niatnya jangan niat menjual kotoran kambing atau kotoran sapi, tapi menjual manfaat. Jadi menjualnya adalah menjual pupuk, bukan menjual dzatiyah dari barang tersebut. Ya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafarat majid dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.